kan lihat sudah hidup lah ini suasana stadion berapa ribu tahun itu, memang tahun itu masih bisa nampung lah tentang supporter di Malang. Ini pintu keluarnya masih utuh sampai sekarang, tapi sekarang sudah dirubah agak dicor yang untuk yang tribun yang atas ini untuk ekonomi. Ini juga enggak standar FIFA sebetulnya yang pintu keluarnya, soalnya kalau dipakai penonton itu masih goyang. Mungkin Pak Agung sudah menikmati suasana stadion, soalnya beliau adalah di diaspora apa di kantornya. Ya, ini Haris Yulianto yang sekarang sempat melatih di Arema juga. Nah, butuh gede yang kemarin melatih Arema. Nah, ini lawannya gak jauh-jauh Pak, Persema gitu. Nah, ini kenapa duel berdarah, akhirnya podo sakota, podo teman-teman. Korbannya adalah Joko Susilo yang sempat melatih Arema dan diskores 3 atau 4 kali pertandingan. Ini pertandingan berdarah memang ini, sampai di mes apa-apa dikejar terus Persema sama Arema. Inilah suasana stadion. Sekarang sudah ada lampunya Pak, tadi belum ada lampunya, sekarang sudah ada lampunya. Mungkin kalau Pak Agung lihat suasana ini kan ya kudu rotok nangis aja nih Pak ya, kenangan di Stadion Kasihan. Mungkin itu, terima kasih, semoga bermanfaat. Pak Gideon, mungkin lanjut ke Pak Ingki Pak, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada sahabat-sahabat yang hadir di ruang ini. Walaupun kita mungkin bersepuluh orang ya, kami harapkan acara sore hari ini bisa punya dampak yang lebih luas ya, tidak hanya 10 orang tetapi bisa kita sosialisasikan, kita sebarluaskan kepada sahabat-sahabat lain yang mungkin peduli terhadap Stadion Gajayana atau terhadap kemajuan sepak bola di bumi Arema ini. Jadi ini sebenarnya yang ingin kami sampaikan ini baru sebuah gagasan ya, sebuah gagasan yang pasti banyak kelemahan-kelemahan, sehingga kita harapkan di forum ini kami bisa memperoleh masukan-masukan untuk mewujudkan keinginan kita bersama untuk mendirikan museum sepak bola. Nah, namanya mungkin bisa Museum Sepak Bola Gajayana atau Museum Sepak Bola Malang atau Museum Sepak Bola Indonesia barangkali ya, itu bisa kita pertimbangkan ke depan. Jadi museum ini pada intinya adalah menghimpun benda-benda bersejarah untuk bisa melihat peristiwa-peristiwa penting di masa lalu yang mungkin bisa menjadi pelajaran untuk masa depan. Sehingga museum ini hampir di semua negara ada, karena mereka melihat bahwa sejarah bangsanya perlu disimpan, dipelihara, diajarkan kepada generasi penerus. Jadi di setiap negara selalu ada museum. Di dunia ini mungkin ada sekitar 55.000 museum. Di Indonesia ada 500 museum. Di Jawa Timur ada mungkin 80 museum, dan di Malang 25 museum. Kira-kira antara angka-angkanya sekitar itu. Jadi di Malang sendiri cukup banyak ada museum. Nah, kita pernah mendengar kota Malang itu dulu disebut kota industri. Ada kota pendidikan, kota pariwisata, kota industri. Barangkali kalau dulu konotasinya adalah industri manufaktur ya, pabrik gitu ya. Cuma dalam perkembangannya mungkin ada arah untuk menuju industri ekonomi kreatif. Ya, itu perkembangan zaman.
Pendidikan ini juga bisa kita lihat dengan banyaknya mahasiswa yang kuliah di Kota Malang. Cuma dalam perkembangannya juga pendidikan kemahasiswaan ini juga berkembang, ada program Merdeka Belajar dan sebagainya ya. Kemudian kota pariwisata, nah ini barangkali kita perlu belajar dari Kabupaten Malang dan Kota Batu yang pariwisatanya lebih berkembang dibanding di Kota Malang. Nah, karena paparan ini mencoba menampilkan gagasan, ada alternatif untuk membranding Malang ini sebagai kota heritage. Heritage itu artinya warisan ya. Jadi apa warisan nenek moyang kita itu yang kita jadikan branding menjadi ikon Kota Malang yang barangkali bisa dikembangkan menjadi daya tarik dari Kota Malang. Nah, pesona heritage Kota Malang itu mungkin ya secara kasat mata bisa kita lihat di Kayu Tangan ya, walaupun mungkin konsepnya belum menunjukkan harmonisasi desain yang harmonis ya antara era kolonial, era masa kini, era klasik, tapi kenyataannya dia sukses membuat masyarakat berduyun-duyun ke Kayu Tangan. Ini salah satu pesona kenyataan yang ada bahwa Kayu Tangan sudah dengan membranding Kayu Tangan Heritage berhasil setidaknya menumbuhkan kegiatan ekonomi, budaya, musik, kuliner berkembang di sana. Kemudian kita pernah juga melihat Malang Tempo Dulu, pasar malam yang diadakan di Jalan Ijen. Itu juga sebuah cerita sukses membranding Kota Malang sehingga banyak dikunjungi oleh pengunjung-pengunjung luar kota, memenuhi Jalan Ijen. Nah, di Kota Malang juga terdapat cukup banyak benda, bangunan, dan struktur cagar budaya yang barangkali bisa jadi daya tarik bagi turis ya. Turis-turis Belanda sering datang untuk melihat bangunan-bangunan kolonial. Kalau benda barangkali di museum bisa kita lihat arca-arca patung dari peninggalan kerajaan Singosari atau Kanjuruan atau kerajaan Majapahit. Nah, ada pesona heritage yang keempat ini museum. Ini kelihatannya museum ini belum didaya gunakan secara optimal. Museum belum menjadi prioritas bahkan bagi pemerintah pusat untuk bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisatawan. Tidak seperti di beberapa negara maju, museum sudah memperoleh perhatian yang cukup dari pemerintah untuk menjadikan museum sebagai objek wisata, objek pendidikan, dan juga objek riset dan penelitian. Nah, beberapa museum heritage yang ada di Kota Malang, artinya dia menyimpan warisan ya, warisan nenek moyang, Museum Empu Purwa menyimpan benda-benda dan juga sejarah dari kerajaan di Jawa Timur. Kemudian ada Museum Malang Tempo Dulu bercerita tentang bagaimana Malang Tempo Dulu ini dimiliki oleh di Pak Dwi Cahyono yang dulu tempatnya di sebelah restoran Inggil. Kemudian ada Museum Brawijaya yang banyak mendokumentasikan peristiwa-peristiwa militer. Kemudian ada Museum Panji, tapi ini letaknya di kabupaten, yang menceritakan sejarah Panji di Indonesia dan Jawa Timur ya. Dan ada Museum Musik Indonesia yang juga menyimpan beberapa warisan musik dari era ya mungkin karena
fokus museum musik ini di rekaman, rekaman audio, jadi nilai heritage-nya mungkin baru berawal sekitar tahun 60-an, 70-an ya, jadi umurnya belum melebihi 50 tahun. Nah, dari melihat museum-museum yang ada itu timbul gagasan kami untuk mengajak kita bersama-sama melangkah membangun museum sepak bola. Ya, tadi namanya bisa Gajayana atau Museum Sepak Bola Malang atau Museum Sepak Bola Indonesia. Nah, tujuan museum ini adalah melestarikan nilai-nilai penting yang ada di Stadion Gajayana. Tadi seperti paparan Mas Bisan tadi, Stadion Gajayana ini bisa kita sebut salah satu stadion tertua di Indonesia. Ada nilai penting sejarahnya di sana, ada nilai penting pendidikan atau pengetahuan ya, bagaimana perjuangan sampai menjadi juara pasti ada pendidikan di situ, ada pelatihan bermain sepak bola yang baik. Kemudian ada nilai budaya. Nilai budaya itu kita lihat bisa kita gali dari supporter yang mengalir, barangkali melahirkan salam satu jiwa. Kemudian ada nilai religi, dipakai tadi manasik haji. Jadi banyak nilai-nilai penting di sana yang perlu kita jaga, kita pelihara, kita selamatkan, jangan sampai hilang, nanti anak cucu kita tidak mengetahui. Dan di situ untuk melestarikan juga perjuangan dan prestasi Persema dan juga Gajayana, PS Gajayana, dan juga Arema Indonesia. Prestasi di masa lalu ini rasanya juga perlu didokumentasikan, dicatat, disimpan, diwariskan ke generasi penerus. Nah, ini tambahan yang mungkin selain salam satu jiwa itu juga perlu kita lestarikan. Mungkin bisa kita uraikan lebih rinci lagi bagaimana salam satu jiwa ini bisa membentuk karakter atau jati diri warga Bumi Arema dalam langkah-langkah yang lebih konkret, seperti contohnya kalau di penataran P4 itu ada butir-butir pengamalan Pancasila. Ini mungkin ada butir-butir pengamalan salam satu jiwa. Tambahan lagi barangkali ini mungkin sudah ada yang melakukan atau belum, saya tidak tahu. Tragedi Kanjuruhan ini adalah sebuah tragedi yang sangat besar. Kita tidak memikirkan tragedinya, kesedihannya, tapi kita ambil pelajaran. Intinya jangan sampai tragedi yang sama terulang lagi. Nah, ini banyak bisa kita jadikan pelajaran, kita cari hikmahnya dari tragedi Kanjuruhan. Jadi visi museum kita ini barangkali kalau ya semalam baru dapat ini, kita adalah belajar dari masa lalu, melangkah masa kini untuk membangun masa depan sepak bola di Bumi Arema. Banyak ide, gagasan tidak berwujud sekedar omong-omong karena tidak melangkahkan kaki di masa kini. Nah, dalam kesempatan inilah kita ingin mengajak sahabat-sahabat untuk kita bareng-bareng, kalau memang museum sepak bola ini bermanfaat, ya kita wujudkan. Lanjut. Nah, ini sekedar syarat pendirian museum. Yang pertama, memiliki koleksi. Kedua, memiliki tempat. Ketiga, memiliki pengurus. Memiliki sumber dana dan lain-lain. Dan lainnya antara lain adalah ada namanya. Museum itu harus punya nama. Kemudian harus berbentuk berbadan hukum yayasan. Nah, kesempatan yang baik ini ya kami ingin bersama-sama kita melangkahkan kaki untuk mewujudkan pendirian museum ini.
Nah, ini sebenarnya langkah awal sudah kita mulai pada tanggal 20 Mei 2023 di Stadion Gajayana Malang pada Hari Kebangkitan Nasional. Kita melakukan pertandingan sepak bola antar klub-klub yang ada, beberapa klub yang ada di Malang. Pertandingannya juga tidak 45 menit tapi 15 menit. Dan di situ kita cetuskan gagasan pendirian Museum Sepak Bola di Malang, di mana ada 4 buah koleksi pertama. Jadi museum ini sudah jalan dan sudah ada koleksinya. Itu ada salah satu piala, ada bola, dan ada 2 foto. Ini Pak Sutiadi Wali Kota, di sampingnya ada Pak Laris, Ketua PSSI Malang, kemudian ada Pak Boy Zainuddin, salah satu pemain dari Persema, kemudian ada Imam, itu yang kaosnya bertuliskan Better, dia adalah salah satu pelatih di sekolah sepak bola Aji Santoso. Nah, ini 4 koleksi yang sudah kita kumpulkan, jadi kita tidak berangkat dari nol. Yang pertama ada bola yang ditandatangani Wali Kota Malang, dan ada Aji Santoso juga tanda tangan, kemudian Bambang Nurdiansyah juga tanda tangan. Kemudian ada piala pemain terbaik kompetisi antar klub perserikatan 1984 disumbangkan oleh Pak Marianto. Kemudian ada 2 buah foto juara 3 Persema pada PON ke-7 Surabaya 69, dan foto Persema dalam Marahaling Cup tahun 72. Nah, ini sekedar salah satu stadion yang ada di Jerman, Stadion Bayern Munchen. Klubnya sudah cukup kita kenal. Dan salah satu usaha untuk bisa menghidupi stadionnya adalah dia menjual merchandise. Nah, ini hal yang kayaknya perlu kita kembangkan sebagai salah satu sumber dana pendapatan supaya museum sepak bola itu nanti bisa beroperasi. Nah, merchandise pun ini barangkali bisa kita kembangkan tidak sebatas sepak bola di Malang saja, tapi juga Indonesia, bahkan dunia. Jadi kita bisa minta lisensi resmi misalnya dari klub Barcelona, klub yang ada di Brasil, untuk kita jual merchandise-nya di sini dengan lisensi yang resmi. Usaha lain untuk memperoleh pendapatan dari museum selain merchandise mungkin bisa kita lakukan dengan mendirikan sekolah sepak bola atau pelatihan-pelatihan sehingga bisa menghidupi museum. Nah, barangkali tanpa berbangga diri, kami coba sampaikan pengalaman kami mengelola museum musik Indonesia. Jadi 2007 itu secara pribadi saya punya gagasan mendirikan museum musik. Nah, selama 2 tahun saya bikin proposal, saya bawa ke teman-teman, minta masukan, minta dukungan, ya intinya semuanya bilang bagus, cuma memang tidak ada langkah konkret yang diberikan, sehingga akhirnya saya ketemu satu orang yang betul-betul mendukung, dan baru 2 tahun kemudian terwujud. Itu pun bukan museum, tapi lahir Galeri Malang Bernyanyi di sebuah garasi di rumah orang tua saya di Blimbing. Nah, dari saat itu kita mulai menghimpun koleksi. Nah, di Museum Sepak Bola kita juga sudah mulai menghimpun koleksi, walaupun baru ada 4 koleksi ya. Nah, syukur alhamdulillah dari 2009 sampai 2016 barangkali karena keberadaan kita memberi manfaat juga bagi mahasiswa-mahasiswa yang membuat tugas kampus, mungkin skripsi, penelitian, juga murid-murid SMA, sehingga tahun 2016 kami diberi pinjam gedung kesenian Gajayana.
Kemudian 2016-2018 kita bisa bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif, dengan museum di Korea, dengan Ambon Musik Office, dengan Perpusnas, dan dengan Universitas Brawijaya. 2019 dengan Dirjen Kebudayaan, 2020 berhasil kerjasama dengan UNESCO dan ICROM, dan tahun kemarin kita menerima anugerah kebudayaan dari Mendikbudristek. Ya, seperti Bison tadi dapat 100 juta, ini kalau ini 50 juta kan, separuhnya. Nah, ini beberapa nama yang telah mendukung keberadaan Museum Musik Indonesia. Ya, kami berharap nanti kalau museum sepak bola ini berdiri, yang mendukung harus lebih dari ini ya. Jadi beberapa nama, ada Ade di Cross, beliau menyumbangkan Sister Kecapi, rekaman dari band Cross. Kemudian Arema Voice menyumbangkan rekaman-rekamannya. Andang Baktiar juga demikian. Kemudian grup Begundala Waru, ada Doni Pras, ada Dwi Cahyono, dua-duanya. Pak Dwi Cahyono yang Inggil itu saya temui sebelum saya mendirikan Galeri Malam Bernyanyi. Beliau memberi banyak advice, ada Ebit GAD dan lain-lain, termasuk Presiden SBY melalui sekretarisnya menyumbangkan koleksi rekamannya untuk Museum Musik Indonesia. Nah, ini kami dari Museum Musik Indonesia pernah menerima penghargaan Bumi Arema Award, mungkin digagas oleh Sam Adi Dekres, disampaikan oleh Abah Anton dan Menteri Pemuda dan Olahraga. Di foto yang di bawah itu adalah pemain Arema yang dari Brasil, yang berkunjung ke Museum Musik Indonesia beberapa bulan yang lalu. Nah, salah satu keterkaitan Museum Musik Indonesia dengan sepak bola ini adalah kami memiliki bola yang ditandatangani oleh Rod Stewart, itu penyanyi dari Inggris yang juga gemar sepak bola. Jadi bola ini dibagikan waktu Rod Stewart konser di Jakarta. Dia membawa beberapa bola. Dari panggung dia tendang bola itu, dan salah satu bola tertangkap oleh teman saya, ya, namanya Pak Firman, dan kemudian Pak Firman menyumbangkan bola ini untuk Museum Musik Indonesia. Nah, ini God Bless dan Arema, cuma ini foto diambil di Stadion Kanjuruhan ya, bahwa antara bola dan musik itu juga ada keterkaitan. Nah, ini tadi seperti yang diceritakan Bison, selain Elpama, God Bless, dan lain-lain, pernah tampil juga grup Rencem dari Solo di Stadion Dalam pada tahun 1973. Ini luar biasa sekali, grup yang aliran rock dari kota Solo. Atraksinya juga luar biasa, itu di atas kepala penyanyinya itu ada api yang menyala. Kemudian dia juga honor mainnya itu mungkin sebagian besar dia bagikan di atas panggung kepada penonton, dan atraksinya berakhir dengan dia bunuh diri dan dimasukkan peti mati. Jadi ini salah satu foto yang saya kebetulan meliput waktu itu masih SMA kelas 1 ya. Saya membawa kamera milik orang tua, saya potret. Dan artikel ini juga ada terbit di sebuah majalah musik yang terbit di Bandung. Nah, gagasan Museum Sepak Bola ini sebenarnya lahir dari 5 orang, yaitu saya dan ada 4 teman yang lain. Di situ ada pelatih namanya Hanafi, kemudian ada pelatih juga namanya Imam, ada teman satu angkatan, Ateng dan Tommy namanya. Kemudian itu ada Pak Waris, ketua PSSI.
Nah, demikian kira-kira ini adalah dua figur yang barangkali walaupun mungkin bukan pemain sepak bola tapi perhatian pada sepak bola. Jadi kami berharap tindak lanjut yang kami harapkan tadi syarat pendirian museum koleksi kita sudah dapat 4. Jadi kami ingin nanti barangkali kita membuat program untuk menghimpun koleksi dari masyarakat yang terkait dengan sepak bola. Bisa dimulai dengan sepak bola yang terkait Gajayana, mungkin kostumnya, sepatunya, bolanya, clipping koran. Saya kira museum ini dengan pusat arsip yang dibangun Bison bisa jalan seiring untuk sama-sama kita membangun peradaban Bumi Arema melalui sejarah masa lalu untuk belajar membangun masa depan. Pertama membutuhkan koleksi, kedua tempat informal. Waktu ketemu Bapak Wali Kota, kita bertemu dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, ada alternatif untuk diberikan tempat di Museum Pendidikan. Ini yang juga perlu kita tindak lanjuti. Yang ketiga, persyaratan museum adalah ada pengurus. Nah, untuk bisa ada pengurus perlu ada lembaganya, ada yayasan. Nah, dalam kesempatan ini ya kami ingin menawarkan kepada warga Kota Malang untuk sama-sama mendirikan sebuah yayasan sebagai pendiri yayasan. Dan sebagai pendiri yayasan artinya kita akan mewariskan museum ini kepada anak cucu kita. Nama kita akan tercatat sebagai pendiri Yayasan Museum Sepak Bola Gajayana. Kami berharap persyaratan pendirian yayasan itu harus punya modal tidak terlalu besar, 10 juta. Jadi kalau kita bisa menghimpun 100 orang masing-masing memberikan donasi 100.000, berdirilah museum ini. Jadi itu yang mungkin akan kita tindak lanjuti, yang tentunya perlu masukan dan saran dari Bapak Ibu semuanya. Sekian, terima kasih. Ovan Tobing ini salah satu tokoh juga yang dari dulu penyiar radio Singapura yang juga akrab dengan musik dan bola. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bison, Pak Hengki untuk pemaparannya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin memberi tanggapan atau memberi sedikit masukan lagi terkait dengan presentasi yang disampaikan Mas Bison dan Pak Hengki. Monggo, Pak Agung. Nggak ada? Kalau nggak ada ya berarti cukup selesai ya. Nanti disambung lagi minggu depan itu mengenai sisi gelap Stadion Gajayana. Pematerinya nanti dari Pak Bambang, kemudian barusan Pak Lulut juga minta slot untuk minggu depan terkait tulisannya Pak Lulut akan dipresentasikan juga. Jamnya sama, jam 13 kita datang. Kita mulai ya. Selamat bergabung juga. Di sini ada Mbak Lili, ya kemarin saya invite di grup. Mbak Lili ini penulis juga. Di genre apa Mbak Lili? Buku anak ya? Fiksi Pak, Mas, buku fiksi. Buku fiksi, ya. Penulis terbaik Kompas ya. Alex dia Kompas gitu. Makanya saya invite supaya bisa memberi satu tulisan juga mengenai Stadion Gajayana. Ya, kemudian ada Mas ya dari Batik Sundari, ya. Sebagai informasi kemarin saya sudah dikirimin file foto oleh Mas Nino, nanti akan kita gunakan sebagai cover buku nanti gitu ya. Nanti cover bukunya sedang kita buatkan mock up. Moga-moga minggu depan sudah bisa saya share. Nanti saya juga butuh
masukan warnanya gimana, terus gambar-gambarnya seperti apa gitu ya Bapak Ibu ya, saling ngasih masukan supaya bukunya jadi layak ya gitu. Ya, Mas. Kemarin itu Nggih. kita sempat diskusi di IAI tentang cover. Kemarin yang saya serahkan kan baru 2 foto itu. Ya. Kemarin masih berpikir kalau kira-kira kan ide awal ada yang model pop up ya. tapi kekhawatiran teman-teman kalau modelnya pop up itu cepat rusak misalnya Karena dibuka-buka. ya betul. Terus alternatifnya adalah cover itu misalnya depan itu lapis 3 atau yang ada yang separuh sepertiga gitu. Kalau dibuka punya masing-masing, tapi di emboss agak 3 dimensi itu pikiran-pikiran yang muncul ide misalnya gitu. Supaya seperti mewakili 3 zaman, masa lalu, masa kini dan masa depan. Itu sih pikirnya. Jadi nggak sekedar 3 ya Mas ya? Disekat 3 gitu tadi. Kayak apa ya gitu ya. Di misalnya satu kotak itu yang satu paling belakang kan utuh ukuran buku Ya. terus yang depannya mungkin agak sepertiganya atau 2/3, depan lagi sepertiganya. Itu pikiran-pikiran, jadi itu Nanti bertekstur gitu ya. tekstur gitu. Itu sih pikirannya daripada pop up yang kayak kertas gampang rusak kalau dibuka kan gitu. Itu gitu ya. Jadi 3 dimensinya itu emboss tekstur gitu, bukan wujud 3 dimensi kayak maket atau apa. Sehingga itu pun butuh 3 gambar mungkin ya yang di halaman depan di covernya itu. Karena kemarin kita juga sudah mengumpulin beberapa data, termasuk buku-buku Belanda itu kebetulan ada dari teman-teman dari tim yang cukup melengkapi gitu. Ada beberapa ya itu nanti. Tapi itu masih kita pilih tentang apa yang akan kita sajikan di cover gitu. Jadi dari data-data buku berbahasa Belanda nih Pak, itu jadi tahu bahwa stadion tahun 1926 itu ada anggaran pembangunannya, terus di stadion dalam, stadion luar baru di 1927 gitu ya, lapangan luar yang ada 3 termasuk lapangan tenis. Jadi semacam itu sekilas dari teman-teman IAI. Di sisi lain tentang kan ini apa namanya, buku ini kan buku populer ya, buku populer. Dan kemarin yang ada di teman-teman IAI adalah apakah nggak perlu dibuatkan semacam kerangka tulisan besarnya, semacam kerangka narasinya, sehingga kita bisa merunutkan kronologis tulisan-tulisan yang ada itu lebih terstruktur, sistematis gitu, mulai masa lalunya, terus masa kininya sampai ke masa depan, kira-kira cita-cita apa nantinya stadion ini ke depan supaya tetap bisa sustainable. Itu yang ada di pikiran teman-teman arsitek. Jadi mulai berpikir komprehensif. Memang stadion sebagai titik berangkat pembahasan, tapi karena kita kacamatanya arsitektur dan perkotaan, maka stadion adalah satu kawasan kecil dari kawasan besar kolonial yang sebenarnya heritage gitu kan gitu. Ya. Itu yang sehingga nanti dari chapternya arsitektur dan perkotaan ini kita bikin sistematika tentang tulisan itu. Itu aja masukannya. Sehingga nanti kalau misalnya dari unsur lain itu bisa melengkapi di sisi apa itu mungkin dicoba sistematikanya kita eksplor di situ. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Nino untuk masukannya. Nanti saya ketik di grup ya resumenya dari hari ini, dan kita juga butuh masukan nanti mengenai bab-bab tadi yang seperti dibilang Mas Nino itu mungkin memang tepatnya seperti itu. Jadi kita punya beberapa poin ya, beberapa chapter tentang apa, tentang periode juga boleh, tentang kegiatan apa aja juga bisa. Jadi nanti siapa yang kompeten menulis di chapter yang itu nanti bisa masuk di chapter yang sudah kita tentukan nanti seperti itu. Kita butuh masukan juga dari teman-teman, makanya seperti kita harapkan pada saat kita datang ini kita dapat masukan. Jadi bukunya ini
Nanti yang nulis juga gampang, kita menerbitkannya juga atas aspirasi dari teman-teman juga. Jadi memang bukunya ini jadi babon nanti gitu bukunya. Ya. Rencana awal kemarin bukunya dibuat di ukuran A4 Mas. Ya, 21 kali 29 karena pengen juga menonjolkan dari foto yang agak banyak ya supaya besar-besar fotonya. Dan edisi eksklusifnya hanya dicetak 110. Karena ini dalam rangka juga ulang tahun Kota Malang yang ke-110. Jadi edisi Golden Editionnya nanti itu harapan kita bisa mendekati ke 1000 halaman. 20%-nya nanti untuk gambar-gambar foto-foto, sisanya nanti narasi, tulisan. Kita buat full color seperti itu, kemudian kita buat edisi eksklusif, dijual dengan harga yang nanti kita tentukan. Kemarin kita sudah ketemu angka, mungkin yang Golden Edition itu dijual dengan harga 3 juta satu buku 3 juta. Kemudian dari penjualan yang Golden Edition tadi, kita akan mencetak edisi massal yang bisa dibeli oleh masyarakat dengan spek bukunya, dalamnya semua kita buat hitam putih. Gitu. Jadi untuk membedakan supaya masyarakat juga mampu beli, untuk harganya terjangkau lah. Kalau 1000 halaman kan sudah pasti nyentuh angkanya itu sekitar 500 ribuan gitu. Kalau itu hitam putih edisinya itu. Hitam putih seharga di situ. 1000 halamannya itu. Tapi kita pasti akan tekan nanti seberapapun supaya harga psikologisnya itu masuk gitu loh Mas. Jadi beli gak kemahalan, terus yang dibeli itu memang berbobot, dan edisinya kita keluarkan hanya cuma 1 kali kan dalam tahun ini aja kita buatnya. Mungkin tahun depan kita sudah pindah, nggak bahas Stadion Gajayana lagi, mungkin bahas yang lain lagi. Jadi memang kita buat nanti semacam kolektor item gitu Mas. Begitu. Ya. Dana awalnya ini saya sedang menyusun proposal untuk saya mintakan ke Bank Jatim. Ya, kemarin Mas Wes sudah menemui kepalanya Bank Jatim. Ditanya keperluannya berapa, Mas Wes sekitar 100 juta untuk yang kita cetak yang edisi yang Golden Edition itu. Ini proposalnya sedang saya buat. Seperti itu kan, kita perlu mock up, makanya saya minta Mas Nino, Mas kasih foto supaya saya bisa buat mock up gambarnya, buat saya masukkan ke proposal. Ya, moga-moga Bank Jatim menyetujui dengan biaya segitu ya, sekitar 100 juta. Karena kemarin waktu spektrum yang pertama aja kita cetak ukuran A5 dengan hitam putih, mereka mengeluarkan dana ke kita 20 juta. Termasuk untuk launchingnya di MCC kemarin, untuk biaya konsumsi dan lain-lain, itu kita dikasih 20 juta bersih seperti itu. Mungkin ini karena edisinya lebih eksklusif, mereka ada anggaran dana nanti bisa dipenuhi punya kita seperti itu. Ya. Kemudian tim kurator, kemarin kan sudah disampaikan Mas Wes, ada Romo Sindu, ada Mas Seno Tempo, kemudian dari IKP diminta 1, kemungkinan saya yang mewakili, kemudian ada yang perempuan 1 lagi usulan dari Bu Ari, ya. Kemudian dari unsur pemerintahan mungkin nanti minta tolong Pak Agung ya Pak ya, membantu kita di tim kurasi ya Pak ya. Baca-baca, nyoret-nyoret, buang-buang gitu, supaya netral nanti kita seperti itu. Mungkin nanti 1 lagi dari Bu Kadis Perpus mungkin nanti seperti itu ya. Mungkin kalau ada masukan-masukan nanti monggo kita bisa share di grup ya. Hasil notulensi hari ini nanti akan saya buat, mungkin nanti malam akan saya share seperti itu ya. Ada lagi yang ngasih masukan? Udah cukup? Kalau cukup, terima kasih atas kehadirannya. Seberapapun yang ada ini sangat bermanfaat untuk kita ya, memberi insight untuk kita untuk melakukan penulisan buku ini nantinya. Makasih, selamat sore, salam literasi.